Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahid dari Batang, kembali lagi untuk bertanya tentang ayam kampung, Bapak. Baik. Pengalaman dari simbah anak saya itu melihara anak kampung. Dari kemarin musim kemarau tidak tanggung untuk skala di pedesaan, mungkin sistem umbaran Bapak, saya hitung itu sekitar 150 ekor. Akan tetapi sampai di hari ini itu perkembangannya semakin menurun. Betul. Alasannya yang pertama, satu, pakan. Betul. Pakan yang diolah atau diberikan itu begatul dengan ampas tahu, Bapak. Dari begatul dan ampas tahu saya perhitungkan itu tiap bulannya kurang lebih habis 400 sampai 500 ribu rupiah. Nah, untuk hasilnya sendiri tidak diperhitungkan karena hanya istilahnya pelihara ayam biar limbah LRT tidak terbuang sia-sia gitu, Bapak. Pertanyaan yang pertama, manakala indukan itu mengerami, itu tidak 100% menetas. Telur yang tidak menetas, untuk apa dan bagaimana cara melakukannya biar telur tersebut bermanfaat, Bapak? Itu yang pertama. Yang kedua, pada awal musim kemarau sampai ini musim penghujan, setiap kali ayam keluar dari kandangnya kan diumbar itu, Bapak, pulang pasti ngelentuk istilahnya gitu, setelah kehujanan gitu. Itu akan mengakibatkan ayam satu demi satu mati. Iya. Mungkin sekarang sudah berkurang jumlahnya sekitar 70 sampai 80-an. Baik. Nah, untuk mengatasi hal tersebut bagaimana cara kita biar ternak itu tetap berkembang dan eksis, Bapak? Baik. Yang pertama, Bapak, begini. Kita wajib kalau pakai umbaran tetap buat sistem kandang kotak. Jadi satu kandang seandainya kita buat nih, satu kandang begini untuk 50 induk. 50 induk itu sebenarnya cuma butuh 4 kali 3 meter. 12 meter. Atau kalau kita baik hati, kita kasih umbaran lagi, di luarnya sini sama 4 kali 3 meter lagi. Tujuannya apa? Yang ini tertutup, yang ini terbuka. Yang kedua, penyakitnya ayam itu datangnya kan sebenarnya cuma 2 kali, Bapak Ibu. Kita sebut sebagai masa pancaroba. Ingat baik-baik, peraturannya dilarang sakit. Penyakit dilarang masuk. Supaya penyakit dilarang masuk, usahakan kita betul-betul mandiri. Bapak, saya minta tolong. Kalau kita masih tergantung ke orang, kita tidak akan bisa mandiri. Dan percayalah, kalau namanya masih tergantung, itu berarti kita di bawah kontrol. Kalau yang menggantung kita ini tidak ada, pasti kita habis. Supaya kita tidak tergantung, jadi kemarin konsepnya, kalau saya punya ayam, kita harus bertanggung jawab terhadap ayam kita. Karena itu sudah bukan lagi hewan piaraan aja, tapi itu bagian dalam hidup kita yang kita perlu kita rawat, kita jaga, kita kelola. Karena itu wajib buatkan pakan. Pakan yang terbagus bisa sayur, bisa jagung. Oke ya. Terus yang kedua, supaya ayamnya tidak sakit, jamunya jangan diberikan pada waktu sakit. Sebelum ayam itu tidak ada apa-apa diberi jamu rutin dulu. Supaya apa? Ketika penyakit datang, ayam lebih baik kondisinya. Terus yang ketiga, ini hukum Bapak Ibu, manusia dan ternak sama. Ketika kita ada pancaroba, kita akan mengalami turun sedikit. Tetapi ketika kita turun sedikit, tapi nutrisi kita tetap bagus, maka kita akan sehat. Ini hukum kesehatan ya. Ketika kita keserang penyakit, itu akan membuat antibodi kita lebih tinggi. Keserang penyakit lagi, antibodi kita lebih tinggi. Keserang penyakit lagi, antibodi kita lebih tinggi lagi.
Sehingga harusnya kalau kita punya ayam tambah lama, tambah sehat dan tahan penyakit. Itu hukumnya. Terus yang kedua tadi, kalau punya telur kan tidak semua netas. Telur yang tidak netas untuk apa? Ini ceritanya lagi. Pengobatan tercanggih Bapak Ibu yang ke depan, tahu telur enggak? Di dalam telur ada apanya? Ada kuning, ada putih, betul ya? Supaya dia jadi benih dikasih ada sperma di dalamnya, betul ya? Dari pejantan. Coba bayangkan, di dalam telur ada bulunya enggak? Di dalam telur ada tulangnya enggak? Tapi cuman dirami 21 hari keluar bulu loh Bapak Ibu. Keluar tulang loh Bapak Ibu. Artinya di dalam telur itu ada yang namanya DNA. DNA-nya cuma satu titik. Dari sel telur dikasih sperma cuma satu titik. Ini nanti tidak tahu, mudah-mudahan tahun ini pasti keluar. Namanya kita teknologi masuk ke kuantum. Kita akan masuk ke lompatan. Lompatan itu di mana ya dari yang paling kecil ini, yang kita main sudah yang tidak kelihatan. Nah, dari sana Bapak Ibu, ini keluar itu dalam waktu 21 hari. Kalau dia tidak netas dalam bentuk janin atau masih dalam bentuk telur tidak jadi, apa yang harus kita lakukan? Isinya ini nutrisi, isinya ini DNA. Apa yang terjadi? Jangan dibuang. Besok sama kembali konsepnya. Yang terbuang itu lebih mahal daripada ayamnya. Dijadikan apa? Jadikan namanya nutrisi. Nutrisinya untuk apa? Nutrisinya untuk tanaman. Telur busuk ditumbuk, cerot, meledas, dos gitu. Baunya minta ampun, betul ya? Terus supaya dia jadi nutrisi diberi namanya gula. Diberi air kelapa. Nah, itu dipakai untuk nyemprot tanaman. Kalau set PT dosisnya 250 per tangki, 15 liter, tapi kalau nutrisi bisa 50 mili per tangki. Kenapa kok bisa lebih rendah dosisnya? Karena bahannya lebih bagus. Jadi Pak, saya minta tolong, tapi jangan berdoa telurnya enggak netas loh ya. Telur enggak netas, anak ayam enggak jadi, anak ayam yang mati dalam telur. Semua ditumbuk, dijadikan satu, diolah menjadi nutrisi. Nutrisi ini untuk apa? Supaya tanaman pertumbuhannya optimal. Untuk memenuhi zat-zat yang sangat sedikit tapi sangat dibutuhkan oleh tanaman. Nanti 4-5 bulan ke depan saya akan keluarkan jamu untuk tanaman. Bukan ini gitu, gini Bapak Ibu ya, bukan untuk menghambat, bukan. Hari ini kita kan sedang perang teknologi, yang saya sebut dengan teknologi kuantum. Nanti saya akan keluarkan jamu tetes, jadi 1 hektar cuma butuh 300 mili. Jadi 1 liter dosisnya cuma 2 tetes, 1 tangki cuma 30 tetes. Jadi 1 botol tetes mata 15 mili untuk 6 tangki. Sudah. Tenang saja, saya akan keluarkan. Ini kelasnya nutrisi yang kita upgrade. Nanti Bapak Ibu yang di teori ini nanti kalau buat pupuk, hitungannya cuma 1 menit, 5 menit, gitu aja. Kotoran sapi campur air, tetes itu, tes, seret, siram, sudah. Langsung pakai. Untuk apa? Bukan untuk yang konvensional. Tapi untuk yang urban farming ke atas, yang untuk pertanian modern ke depan. Tapi minta tolong, gimana? Loh, jangan. Salah. Begini. Bapak Ibu ini kan harus punya mercusuar. Bapak Ibu melangkah kemana kan saya harus tunjukkan jalannya, betul kan? Jadi saya akan buat di sini 1 titik baru momentum. Kalau Bapak Ibu hari ini belajar, 3 tahun ke depan harus sampai di sini. 3 tahun ke depan lagi saya akan buatkan mercusuar lagi kalau saya masih hidup. Loh kan enggak tahu Pak. Nanti Bapak Ibu kejar lagi ke sana. Jadi Bapak Ibu bergerak bukan tanpa tujuan.
Ilmu yang Bapak Ibu pelajari hari ini memang tingkat TK, tingkat SD. Tapi kalau Bapak Ibu lakukan 3 tahun, sudah sampai kuliah, sudah sampai profesor. Bapak Ibu sudah sama dengan saya hari ini. Paham maksud saya? Saya kan berinovasi. Untuk 3 tahun ke depan saya buatkan planning. 3 tahun ke depan lagi kita buat planning. Indonesia terlalu luas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini saya pakai sebagai duplikat ilmu saya untuk mengajarkan kepada teman-teman yang lain, saya biar bisa pensiun dini. Paham maksud saya? Ketika saya pensiun dini saya jadi pengangguran. Ketika saya pengangguran percayalah akan ada ilmu-ilmu baru yang kita buat lagi. Nanti kita belajar lagi. Begitu ya. Jadi bisa dipahami kira-kira ya. Bapak Ibu kita akan makan siang dulu, yang mau tanya temui saya di atas. Oke. Yang tadi Pak, tentang Pak, kalau ayam makan ayam, daging ayam atau bekas-bekas ayam itu Pak. Memang begini, ini kasus sapi gila ya. Kenapa muncul sapi gila di Inggris, di Eropa waktu itu? Sapi makan sapi. Apa bedanya dengan ayam kalau makan ayam? Saya tunjukkan. Umurnya ayam berapa tahun? Ya paling lama 3 tahun lah. Umurnya sapi berapa tahun? Yang membuat terjadinya sapi gila itu begini. Sapi makan sapi, ini umurnya Pak, sapi baru beranak saja, kawin saja, umur 3 tahun. Betul ya? Terus habis gitu beranak 1, 2, 3, 4, 5, 6 rata-rata. Setelah 6 dipotong. Berarti umurnya dia paling tidak 10 tahun. Terus habis gitu punya anak. Anaknya makan sapi lagi. 3 tahun makan daging sapi, bukan dagingnya sebenarnya, makan tulangnya. Terus habis gitu setelah 3 tahun besar lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Mulai terjadi perubahan DNA. Kalau untuk ayam, bagaimana caranya supaya tidak jadi ayam gila juga, gitu ya? Caranya sepele. Yang diberi pakan dari limbah ayam, usahakan yang untuk penggemukan. Yang umurnya cuma 3 bulan terus dipotong. Tapi untuk induk tolong jangan diberi. Perbanyaklah sayuran. Supaya apa? Supaya kembali ke fitrahnya. Ayam itu kembali ke DNA aslinya. Semenjak di awal diciptakan. Jadi tidak ada terjadi mutasi-mutasi genetik. Bagaimana caranya? Sepele. Kasih makan yang sehat. Bapak Ibu bayangkan ya, coba bayangkan aja dulu. Ayamnya sehat, telurnya sehat, ikannya sehat, sapinya sehat, kambingnya sehat, sayurnya sehat. Insya Allah yang makan pasti bayangkan kebahagiaan yang luar biasa. Ayo kita punya cita-cita rumah sakit harus sepi gitu ya. Oke Bapak Ibu, saya sudah ada polisi di situ.